Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ya di channel Pejuang Mantri. Baik, di video kali ini kita akan belajar ya mengenai soal-soal P3K perawat mengenai keperawatan jiwa. Dan bagi teman-teman yang suka dengan video ini, teman-teman bisa like dan juga subscribe agar teman-teman mendapatkan notifikasi ketika saya upload video. Dan saya doakan semoga teman-teman yang udah subscribe dan yang udah nonton video ini semoga bisa keterima P3K di tahun ini. Amin. Baik ya, kita langsung aja ke soal yang pertama. Seorang laki-laki usia 27 tahun dirawat di rumah sakit jiwa dengan alasan mengamuk dan mengancam keluarganya di rumah. Pada pengkajian status mental, ditemukan pasien tampak tegang, tangan mengepal, gelisah, penampilan tidak rapi, berkata kasar dan ketus dengan suara keras. Pertanyaannya, apakah diagnosa keperawatan pada kasus tersebut? A. Resiko bunuh diri. B. Isolasi sosial. C. Perilaku kekerasan. D. Risiko perilaku kekerasan, atau E, resiko mencederai diri dan lingkungan. Jawabannya C ya, yaitu perilaku kekerasan. Baik, di sini kita bisa menemukan data ya. Pasien mengamuk dan mengancam keluarganya di rumah. Terus pasien tampak tegang, tangan mengepal, gelisah, penampilan tidak rapi, berkata kasar dan ketus dengan suara yang keras ya. Jadi di sini mengindikasikan klien ini mengalami perilaku kekerasan. Jadi berdasarkan SDKI ya, perilaku kekerasan adalah kemarahan yang diekspresikan secara berlebihan dan tidak terkendali secara verbal sampai dengan mencederai orang lain dan atau merusak lingkungan. Jadi data subjektif dari perilaku kekerasan ini adalah yang pertama mengancam, terus mengumpat dengan kata-kata kasar, terus suara keras, bicara ketus. Untuk data objektifnya yaitu menyerang orang lain, melukai diri sendiri atau orang lain, merusak lingkungan, dan perilaku agresif atau amuk. Dan diagnosa perilaku kekerasan ini dapat kita tegakkan ya jika terdapat 80% sampai 100% dari data mayor yang ditemukan pada kasus tersebut. Jadi diagnosa yang paling tepat adalah C, yaitu perilaku kekerasan. Soal selanjutnya, pasien laki-laki berusia 38 tahun dirawat dengan respon kehilangan. Tampak perawat sedang melakukan komunikasi dengan klien pada fase terminasi. Pertanyaannya, manakah komunikasi yang tepat yang dilakukan pada fase tersebut? A. Bagaimana perasaan ibu sekarang? B. Jelaskan apa yang ibu rasakan saat ini. C. Menurut saya, kesedihan adalah hal biasa. D. Saya akan membantu ibu untuk menyelesaikan masalah secara realistik. Atau E, ibu harus memilih sumber yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Jawabannya E ya teman-teman, yaitu ibu harus memilih sumber yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Jadi tugas kita, tugas perawat pada fase terminasi yaitu mengevaluasi penampilan klien, terus mengevaluasi pencapaian tujuan, terus mengevaluasi kebutuhan yang akan datang atau rencana tindak lanjut ya, terus membuat rujukan yang tepat dan menghadapi perilaku biasa yang berhubungan dengan terminasi. Oke, di sini pilihan yang A, bagaimana perasaan ibu sekarang? Ini adalah fase orientasi ya. Terus yang B, jelaskan apa yang ibu rasakan saat ini. Ini adalah pada fase kerja ya. Terus yang C, menurut saya kesedihan adalah hal yang biasa.
Untuk yang C ini juga fase kerja ya teman-teman ya. Terus yang opsi D, saya akan membantu ibu menyelesaikan masalah secara realistik. Ini fase orientasi. Sedangkan yang jawaban E, ibu harus memilih sumber yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Ini adalah fase terminasi ya. Karena di sini perawat membantu klien untuk menentukan rencana tindak lanjut untuk menyelesaikan masalah. Soal selanjutnya, seorang pasien laki-laki berusia 36 tahun dirawat di rumah sakit jiwa dengan keluhan depresi karena sering diejek tetangganya. Pasien baru menjalani amputasi kaki kiri, mengatakan merasa tidak berguna lagi. Malu dengan keadaannya, kontak mata kurang, menyendiri di sudut ruangan, dan pertanyaannya, apa konsep diri klien yang terganggu? A. Peran. B. Ideal diri. C. Harga diri. D. Identitas diri. Atau E. Gambaran diri. Jawabannya E, yaitu gambaran diri. Baik, di sini pasien keluhannya depresi ya, karena sering diejek tetangganya. Karena pasien baru menjalani amputasi kaki kiri dan mengatakan merasa tidak berguna lagi dan malu dengan keadaannya. Kontak mata kurang dan menyendiri di sudut ruangan. Ini menandakan adanya gambaran diri klien ini terganggu ya. Karena pada intinya ini ada kehilangan salah satu anggota tubuh klien akibat amputasi. Baik, di sini ada beberapa poin dari konsep diri ya. Yaitu di sini ada peran. Peran ini adalah posisi atau fungsi individu dalam masyarakat atau kelompok sosial sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Terus ideal diri ini adalah persepsi individu tentang bagaimana ia seharusnya bertingkah laku berdasarkan standar pribadi. Terus harga diri, ini adalah penilaian pribadi terhadap diri dan pencapaian disesuaikan dengan ideal dirinya. Terus identitas diri adalah kesadaran tentang diri sendiri yang dapat diperoleh individu dari penilaian dirinya. Menyadari bahwa individu dirinya berbeda dengan orang lain. Terus ada gambaran diri, ini adalah sikap atau penilaian individu terhadap dirinya sendiri secara fisik. Baik, di sini pasien terdapat amputasi, jadi ini adalah gambaran dirinya itu terganggu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E ya teman-teman, yaitu gambaran diri. Karena pasien depresi sering diejek tetangganya karena baru menjalani amputasi kakinya. Baik, soal yang selanjutnya ya. Seorang laki-laki berusia 37 tahun dirawat di rumah sakit jiwa, tidak mau bicara, kontak mata kurang, sering menyendiri, mulut komat kamit, posisi tidur seperti janin, dan bila didekati oleh orang lain cenderung menghindar dengan ekspresi wajah yang datar. Jika ditanya, pasien hanya menggelengkan kepala dan menjawab dengan kalimat yang singkat. Pertanyaannya, apa diagnosa keperawatan yang tepat pada kasus di atas? A. Isolasi sosial. B. Ketidakberdayaan. C. Berduka disfungsional. D. Harga diri rendah. Atau E. Halusinasi. Jawaban yang tepat adalah A. Isolasi sosial. Isolasi sosial adalah ketidakmampuan untuk membina hubungan yang erat, hangat, terbuka, dan interdependen dengan orang lain. Baik, di sini juga kita dapatkan data pasien tidak mau bicara, kontak mata kurang, sering menyendiri, mulut komat kamit, posisi tidur seperti janin, dan bila didekati oleh orang lain cenderung menghindar dengan ekspresi wajah datar. Terus pasien hanya menggelengkan kepala
dan menjawab dengan kalimat yang singkat. Jadi ini sesuai ya dengan diagnosa isolasi sosial ya, sesuai dengan SDKI. Dan isolasi sosial ini untuk data mayornya, ini yang subjektif, merasa ingin sendirian, terus merasa tidak aman di tempat yang umum. Untuk data objektifnya, menarik diri, terus tidak berminat atau menolak berinteraksi dengan orang lain atau lingkungan. Jadi ini sesuai ya dengan soal yang di atas ini. Jawabannya adalah A, yaitu isolasi sosial. Baik, soal selanjutnya. Seorang perempuan usia 25 tahun dirawat di ruang psikiatri rumah sakit jiwa. Hasil pengajian, didapatkan data pasien duduk menyendiri, bicara sendiri, tertawa sendiri. Obat psikotik sudah diberikan sesuai program pengobatan. Sesuai rencana hari ini, akan dilaksanakan SP1. Apakah tujuan tindakan yang diberikan pada kasus di atas? A. Klien dapat memutus halusinasi dengan cara spiritual. B. Klien dapat memutus halusinasi dengan cara menghardik. C. Klien dapat memutus halusinasi dengan cara bercakap-cakap. D. Klien dapat memutus halusinasi dengan cara minum obat teratur. Atau E. Klien dapat memutus halusinasi dengan cara terapi aktivitas kelompok. Jawabannya B ya. Klien dapat memutus halusinasi dengan cara menghardik. Baik, di sini ya, pasien duduk menyendiri, bicara sendiri, dan tertawa sendiri. Jadi ini adalah kasusnya halusinasi ya teman-teman. Dan halusinasi ini kan ada 4 SP ya. Yang pertama ada SP menghardik, yang kedua bercakap-cakap, yang ketiga dengan melakukan kegiatan, dan yang keempat ini adalah pemberian obat secara teratur. Baik, kita analisa pilihan jawabannya ya. Baik, untuk yang jawaban A, ini dengan cara spiritual, ini adalah SP dari perilaku kekerasan ya. Terus yang B, ini dengan cara menghardik, ini merupakan SP1 dari halusinasi ya. Terus yang C, yang dengan cara bercakap-cakap, ini merupakan SP2 dari halusinasi ya. Terus cara minum obat teratur, ini merupakan SP4 dari halusinasi ya. Terus yang opsi E, ini terapi aktivitas kelompok, ini merupakan SP dari isolasi sosial. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu klien dapat memutus halusinasi dengan cara menghardik ya, karena ini SP1-nya dari halusinasi. Baik, mungkin cukup sekian dulu ya video kita di kali ini. Nanti di video kedepannya kita akan berlatih lagi nih mengenai soal-soal P3K Perawat. Dan saya doakan semoga teman-teman yang udah nonton video ini semoga bisa keterima P3K di tahun ini. Amin.